ke Mbak Rati. Kita sudah mendengarkan ya dari Pak Nur, Mbak Anggi dan Mas Eko tantangannya. Kalau tadi dari Pak Nur mungkin dari sisi pengadaannya ya oleh pemerintah ini tidak memenuhi permintaan yang ada di pasar. Dari Mbak Anggi mungkin dari skema pembiayaannya ini yang masih harus tepat seperti apa nih. Kemudian dari Mas Eko dari sisi kapasitas kelembagaan dan dari teknisnya ini masih belum terlalu mumpuni sebenarnya. Dengan demikian ada banyaknya tantangan yang dihadapi di sektor industri tenaga surya. Nah kira-kira potensi investasi untuk masuk di dalam industri tenaga surya dalam negeri ini sudah sebesar apa? Bu Rati. Terima kasih. Jadi saat ini kalau kita bicara terkait energi dan juga potensi energi terbarukan di kami itu memang tidak terlepas dari potensi investasi berkelanjutan. Jadi memang seperti yang tadi Pak Moji bilang bahwa ke depan itu baik pasar, baik di sisi supply maupun demand itu menginginkan produk yang ramah lingkungan. Jadi kami juga di Kementerian Investasi selain potensi-potensi investasi juga sudah terkait potensi panduan investasi lestari, yaitu jadi ke depan itu juga dalam industri kita menginginkan pertumbuhan yang tinggi. Jadi dalam pertumbuhan berkelanjutan itu, tapi dalam hal ini di satu saat juga ingin emisi yang menurun gitu Bu. Jadi itu esensi dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Potensi investasi juga saat ini untuk energi itu kebijakan dari mulai jangka panjang net zero emission di 2060, enhanced NDC juga sudah dilakukan. Dari potensi-potensi yang ada juga sebanyak dari Sabang sampai Merauke, dari mulai untuk ketenaga listrikan itu sudah dilakukan. Ke depan perlu kolaborasi juga tidak hanya dari pihak pemerintah tapi juga dari swasta gitu Bu. Sudah sebesar apa ketertarikan investor baik itu asing maupun dalam negeri terhadap industri tenaga surya dalam negeri Bu? Saat ini banyak sekali investor yang datang ke kami gitu. Di kami kan misalnya ada terkait PLTS ya, pra-FS yang dibuat di IKN dan juga di Banten. Untuk sudah bertanya-tanya, kami juga fasilitasi dari mulai awal hingga akhir. Dan untuk itunya kan di PLN Bu, dilelang, nanti akan dilelangkan. Kalau potensi lumbung energi surya yang terbesar saat ini dari Sabang sampai Merauke kira-kira ada di wilayah mana Bu? Kalau kami itu memang untuk energi surya di Kalimantan juga sudah ada dan di Sumatera juga. Oke baik. Nah kalau begitu saya ke Pak Deden dari PLN ya. Salah satu kelemahan dari energi surya ini adalah masalah intermittent ya. Intermittent ini di mana ada perbedaan lokasi yang sangat kaya intensitas mataharinya, kemudian dengan wilayah yang antara besar permintaan listriknya atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali. Contohnya seperti di desa, kemudian kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal. Nah, bagaimana caranya PLN mengatasi hal ini? Iya, jadi sebetulnya PLN punya rencana kita menamakannya Green Enabling Super Grid. Jadi memang salah satu hal yang menjadi bukan kelemahan ya, berbeda dengan thermal, di mana kalau thermal kita bisa membangun di mana saja. Sedangkan EBT itu potensinya ada di situ, sehingga kita harus menyalurkannya menggunakan transmisi. Nah tadi betul disampaikan bahwa terjadi mismatch antara beban. Beban itu memang yang besarnya di Jawa, tetapi EBT itu banyaknya di luar Jawa. Sehingga kita memang mempunyai rencana membangun interkoneksi, baik itu dari Sumatera ke Jawa, dari Kalimantan ke Jawa, termasuk juga nanti akan ada Sumatera ke Batam ya, karena memang EBT di Sumatera itu cukup besar. Kalau kita bicara PLTS, sebetulnya tadi betul disampaikan bahwa ini termasuk salah satu energi yang mempunyai intermittent yang kita load factornya masih sekitar 70-80%.
Artinya pada saat kita di beban puncak, kita sebetulnya butuh energi di beban puncak. Sehingga kalau kita terlalu banyak juga membangun PLTS yang itu hanya bisa kita gunakan di siang hari, itu akan menekan pembangkit-pembangkit termal kita. Padahal mereka juga mempunyai technical minimum load yang harus kita jaga. Nah kalau kita lihat di RUPTL sekarang malah sebetulnya hampir mendekati 30% dari kapasitas yang kita rencanakan sekitar 69,5 gigawatt itu merupakan PLTS plus rooftop. Dan PLN juga ke depan kita sedang mempunyai program di Bali terkait dengan apa namanya PV rooftop yang smart, sehingga kita harapkan itu menjadi pembuktian bahwa nanti ke depannya kita bisa menaikkan kapasitas terkait dengan rooftop setelah kita inkoneksikan dengan base termasuk juga dengan smart grid-nya. Mungkin itu. Oke, satu lagi Pak Deden, bagaimana PLN memastikan percepatan integrasi EBT untuk tentunya menjawab kebutuhan listrik nasional ya, agar semua wilayah terkecuali dimanapun ini dialiri listrik. Sementara di satu sisi PLN masih terikat kontrak nih. Kontrak tentunya PLTU dengan adanya konsekuensi hukum ya, seperti take or pay gitu. Nah, di lain sisi beberapa daerah juga ada banyak yang surplus listrik gitu. Nah, bagaimana PLN ini mendorong percepatan transisi menuju EBT agar jangan sampai pengampu kebijakan ini juga sepertinya punya kekhawatiran ya, jangan sampai dikira ini kok malah bikin kebijakan yang merugikan negara pada akhirnya. Saat ini yang sedang kita lakukan ya pertama adalah kita sedang membuat kajian terkait dengan coal phase down. Kita coba untuk melakukan pensiun dini, sedang kita lakukan kajiannya. Kedua yaitu kita juga memanfaatkan teknologi seperti CCU dan CCUS sehingga PLTU itu akan tetap bisa operasi tapi dengan menggunakan teknologi. Dan memang sekali lagi pembangunan EBT tidak lepas dari transmisi. Jadi sampai dengan di RUPTL yang terbaru kita akan membangun sekitar 48.000 km sirkuit. Ini adalah salah satunya untuk kita bisa mendukung evakuasi daya dari EBT-EBT tersebut sehingga target yang kita rencanakan sesuai RUPTL untuk kita masih bilang NZ-nya di 2060 itu bisa kita capai. Mungkin. Lalu seagresif apa PLN akan ikut mendorong perkembangan industri EBT di tanah air? Ya dengan RUPTL yang saat ini yang kita bilang sebagai RUPTL yang paling hijau itu sudah bisa kita bilang bahwa PLN yang inline dengan RUKN itu sudah sangat mendukung berkembangnya EBT di dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Oke, baik. Baik, sekarang Bu Ratih, apa strategi BKPM ya dalam menarik investasi baik itu lokal maupun asing untuk membangun infrastruktur PLTS karena tentunya ini butuh dana yang tidak sedikit. Jadi kami selalu melakukan promosi ke luar negeri dan juga tidak hanya dengan investor tapi mereka juga banyak datang. Kami fasilitasi dari mulai mereka yang tertarik misalnya dengan rencana akan melakukan investasi di Indonesia itu di mana potensi-potensi yang ada itu EBT-nya itu di mana dan yang ada energi hijaunya itu juga sendiri di mana. Jadi end to end Bu, dari mulai promosi mereka juga akhirnya kita fasilitasi kunjungan lapangan juga, setelah itu bisa melakukan NIB dan juga kemudahan berusaha kami fasilitasi. Setelah terdaftar juga tidak hanya itu, kami juga sampai akhirnya berinvest di sini gitu. Oke. Kalau dengan kebijakan fiskal, misalnya kemudahan kebijakan fiskal dalam mendukung elemen pembiayaan, apakah akan mempermudah dalam menggerakkan sektor privat dan publik? Seperti ibaratnya memberikan sinyal bahwa negara itu hadir untuk mendukung perkembangan EBT di tanah air. Iya Bu, jadi untuk insentif juga sudah mulai diterapkan supaya salah satunya untuk mendorong bahwa kita ini tidak hanya memanfaatkan EBT juga tapi agar percepatannya untuk transisi energi itu lebih cepat. Ya. Baik, Pak Mas Eko ya,
bagaimana caranya agar industri ini bisa menekan kos pembangunan dari PLT